basa-basi, hari ini kita mendedikasikan temanya adalah untuk wanita. Apa sih maunya laki-laki? Jadi misalnya yang baru punya pacar bisa lebih mengerti pacarnya. Yang punya suami bisa mengerti sebenarnya ini suaminya tuh maunya kayak gimana sih supaya hubungannya lebih harmonis. Amin. Sebelumnya saya pengen ucapin selamat pagi untuk anak-anak mahasiswa dari Gunadarma. Terima kasih sudah datang ke sini. Bukan hanya Cipan yang mengucapkan terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman kampus dari sebelah kiri. Kalau dari kanan ini dari Gunadarma. Sebentar. Kalau kanan dari Gunadarma, sebelah kiri dari Guna-Guna Dukun. Santet, pelet, teluh, pokoknya ada mereka. Selain Guna-Guna. Oke, sekarang kita menghadirkan bintang tamu yang menurut kami terpercaya. Laki-laki, pernah menikah, jadi sudah mengerti perempuan seperti apa ya. Sudah berapa lama menduda? Berapa lama menduda? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kamu kapan menduda? Astagfirullahaladzim. Titipan pertanyaan. Dari siapa? Dari Kang Sandi. Kang Sandi, produser. Nggak beneran. mungkin. Lu konfirmasi sama dia. Biasanya kalau orang menanyakan itu ke gue, pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Berarti Kang Sandi, orang bukan gue. Teh, siap-siap teh. Oke, silakan dijawab dengan cepat. Ini adalah jika aku harus memilih. Oke. Pertanyaan pertama, silakan dipilih. Tamara atau Blesensky? Oh, sama. Hah? Sama itu. Ada yang salah? Sama. Oh, maaf. Ayo jawab. Tamara apa Blesinski? Mau dijawab? Ayo. Jangan lama. Tamara atau Blesinski? Tamara. Karena kalau Tamara bisa Tamara Geraldine, Tamara siapa gitu ya. Oke. Emang kalau Blesensky-nya nggak mau nih ya? Oke. Baiklah, nggak ada, itu pertanyaan iseng doang. Sebenarnya pertanyaan pertama adalah Raisa atau Jello? Lama nih. Raisa. Oke. Lebih cepat lagi. Oke. Melayu atau blasteran? Blasteran. Nggak trauma ya dia ya. Pesek tapi pintar atau cantik tapi matre? Ini pertanyaannya pintar. dari lu ya? Cepat. Pesek pintar. Tapi orang loh. Orang, Emang gua sorry. apa? Cerewet tapi mandiri atau manja tapi posesif? Cewek mandiri. Cerewet mandiri. Seksi tapi bau badan atau wangi tapi body bahenol? Seksi tapi memandang. Seksi tapi bau badan itu yang dia pilih. Ternyata dia memilih bau badan. Gisono mandi lumpur kayak apa gitu? Karena apa? Bisa diperbaiki itu dengan deodoran atau gitu. Nggak bisa, ini bau badannya udah akut, nggak bisa diapa-apain. Kok ibu yang ke sentimen sih, Bu? Oke, pertanyaan terakhir. Masalah itu. Nanti kamu cium-cium aja sendiri. Pertanyaan terakhir. Gadis atau janda dengan anak? Kenapa sih pertanyaannya kok kayaknya sulit banget sih? Pertanyaannya gampang, jawabnya yang sulit. Yes. Gadis atau jantung? 5, Janda dengan anak. janda dengan anak. Oke, terima kasih. Emang sulit sih. Kenapa lama ya jawabnya ya? Kenapa lama ya? Hah? Kenapa sih yang membuat kamu sulit jawab apa sih? Padahal kan dia tinggal memilih. Karena Adri mukanya udah. Kenapa sih? Enggak dengan karena sulit apa? sih, sulit. Memang sulit. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mike. Silakan Terima kasih. kembali Thank you, ke terima habitatnya. Oke, pasien selanjutnya. Oke, next. Pasien. Nanti saya akan jelaskan ya arti dari pilihan-pilihan mereka. Maaf, ini terima asuransi nggak ya? Nggak ada. Oh, saya nggak bawa uangnya soalnya. Duduk. Tolong dijawab dengan cepat. Baik. Ya. Jika aku harus memilih. Ini mesti ke kamera ya? Ke kamera. Konsentrasi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Oke. Raisa atau Jello? Jello. Rambut lurus panjang atau rambut pendek keriting? Lurus panjang. Rambut keriting mantan istri. Nampaknya ada trauma di sini. Iya, iya. Oke? Makanya saya nggak suka foto opening ibu, saya nggak suka tuh. Humoris atau posesif atau cantik tapi galak? Cantik tapi galak. Dewasa tapi matre atau setia tapi kekanak-kanakan? Setia tapi kekanak-kanakan. Seksi tapi bau mulut atau keren tapi bau kaki? Keren bau kaki. Cari yang baru atau balikan sama mantan? Cari yang baru. Luar biasa. Jawabannya cepat dan terlihat sisi move on-nya tuh ada. Iya, gitu. dan sinkron ketika kita bilang rambut pendek keriting atau rambut lurus panjang, karena rambut mantan istrinya kan pendek keriting kan? Pendek keriting. Dan matching sama nomor 6, cari yang baru atau balikan sama mantan, cari yang baru. Jadi udah move on.
Udah move Tanya on. dong, udah punya pasangan belum? Udah punya pasangan belum? Belum. Tapi kan minimal udah ada pilihan untuk Oh, iya, move on iya. Ria. Oke, silakan kembali ke Oh, tempatnya. kita kembali. Tapi Ya. kelihatan ya, dari pemilihan kita bisa lihat di sini dari kedua bintang tamu saya, kalau Mike Lewis itu masih ada trauma yang lebih mendalam dibanding seorang Adri. Siapa bilang trauma? Tadi pilihannya adalah Ya. janda beranak satu. Berarti ada kemungkinan untuk kembali ke Bali. Oh my god. Makanya benar, belum trauma dong. Oh my god. Nggak ada trauma karena pilihannya benar. Tapi yang gini, terakhir. dengan pilihan Raisa atau Jelo, Mike memilih Raisa, sedangkan Adri memilih Jelo. Berarti udah lihat kriteria perempuannya. Sebenarnya kalau Raisa itu, berarti Mike Mike. itu lebih suka perempuan yang lebih kalem, lebih feminim. Ya karena aku mau kasih harapan ke orang Indonesia juga. Oh gitu. Soal pilihan kedua udah pernah dijalanin ya. Iya. Iya. Kalau Adri memilih Jelo berarti memang buat lu tuh kayak cewek seksi, body yang seksi. Iya, iya. Itu termasuk salah satu kriteria yang cukup penting. Penting, selain tadi kalau kita tahu kan Jelo tuh seksi, ya kan, terus cantik. Dan percaya aku sih dirinya percaya kuat. diri dan mandiri kayaknya. Kuat, tough. Sebenarnya ya, nih aku penasaran ya, cowok-cowok tuh butuh cewek mandiri karena nggak mau digerogotin secara finansial biar ceweknya bisa bayarin sendiri atau gimana nih? Enggak sih. Coba jujur. Nggak, mandirinya Buat dia dari kayak- apa nih? Iya, mandiri dari apa? Mandiri secara keseluruhan atau mandiri secara Ya makanya finansial? kita pengen tahu nih, ini mandiri maksudnya apa? Bisa ngebayarin dirinya sendiri jadi cowoknya nggak repot-repot amat atau gimana? Ya, buat saya tuh kalau misalnya sudah berpikir mandiri nih, perempuan atau wanita berpikir mandiri secara financial, secara kehidupan. Jadi dia sudah tahu apa yang kekurangan dan kelebihan dia. Jadi dia bisa ngurus dirinya sendiri sebenarnya. Nah, saya mungkin udah nggak punya waktu lagi untuk bisa mengurus terlalu banyak gitu dengan seorang wanita. Jadi mereka harus tahu kelebihan kekurangannya, bisa ngurus diri sendiri, baru dia juga bisa ngurusin suami gitu loh. Ya terus jadi fungsinya laki-laki apa kalau kita perempuan ngurus diri sendiri? Nah, egois fungsinya laki-laki apa? Nggak bisa. Yakin nggak ada urus- fungsinya. Itu yang di rumah anak kecil apa tuh? Bapak jangan ngebahas yang itu. Nggak, makanya kita kan penasaran dengan kriteria perempuan yang mandiri. Pengennya perempuan yang mandiri. Kalau aku mandiri itu penting karena kalau aku harus fokusnya untuk karier dan harus fokusnya untuk Kenzo anak aku sendiri. Jadi butuh wanita yang nggak begitu harus diperhatiin terus, kayaknya ditelepon terus setiap jam ditelepon. Itu mengganggu ya? Keganggu sih. Perempuan banget. banget. Bener. Pada akhirnya mungkin kalau dari sisi kedua laki-laki ini kan berpikirnya kalau lu udah memilih gua, lu harus percaya sama gua, beri ruang buat gue. Betul. Jangan pada akhirnya ketika lu merasa lu memiliki gue, lu bisa ngapa-ngapain sama hidup gua kan? Betul. Nah. Simpel banget sih kalau misalnya laki-laki itu tinggal dikasih kasih space, kasih ruang. Kasih ruang. Sesuatu yang dia suka, udah. Kayak Wendy dikasih sepeda, cukup ya? Cukup. Nggak ngapa-ngapain lagi. Bener. Udah nggak. Kalau lu dikasih apa yang cukup? Kalau saya sih lebih suka kepercayaan. Saya masih suka banyak berteman. Artinya masih sering. Jadi maksudnya kalau Toto hangout sama temen-temen cewek ya udahlah percaya aja lah gitu. Iya, toh dari Itu dia. di awalnya juga mungkin kan emang kita kenalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kepercayaan, kalau misalnya Wendy misalnya hobi, kalau saya udah kepercayaan. Saya kalau misalnya dikasih kepercayaan, ya udah saya akan pegang kepercayaan itu. Meskipun dalam kondisi apapun ya. Artinya kalau mungkin laki-laki ini kalau dari sisi gua juga kalau laki-laki diberikan space yang sama dengan kita mempercayai wanita, pasti juga gini loh. Kalau laki-laki kadang-kadang dari sisi gua nih, kalau gua udah nggak boleh nih, nggak boleh itu, nggak boleh nih, nggak boleh itu. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa? Kenapa kita nggak Terlalu boleh banyak gitu? dilarang. Dan terlalu banyak permintaan juga seperti di telepon, kamu nggak kangen? Ya kalau ditanya kangen, Pasti enggak. kangen. Kasih waktu dong buat kangen kalau mau dikangenin gitu. Artinya kalau lu tiap saat telepon gimana mau kangen? Bener gak? Bener. Apakah Dan- merasakan di sini? Padahal sebenarnya kalau perempuan Enggak, mungkin ibu-ibu ini nggak akan ngerasain, mereka nggak punya telepon soalnya. enggak, tapi kan mungkin pembelaan perempuan adalah kalau misalkan kita telepon itu kan sebenarnya perempuan menunjukkan perhatian, betul? Kita pengen tahu lagi ngapain. Tapi setiap saat gak Bu? Kalau ibu yang posisi di sama, ibu sekarang jadi laki-laki. Misalkan saya suami ibu, sejam. Bunda di mana? Udah makan? Enggak, sebenarnya gini, ini subjektif. Kategori setiap saat tuh berapa lama? Sehari berapa kali menurut lu too much? Ini baik pacaran maupun suami istri. 7.
7 kali sehari itu Lebih too dari much. 5 lah. Lebih dari 5 too much. Ya. Lebih dari 3. Lebih dari 3 buat malahan, lu udah iya. Tergantung sih kalau kita ya tinggal di satu tempat kan. Oh iya. Iya, kalau kita ibaratnya ideal satu tempat. Kita di satu tempat. Ya cukup kita ketemu di tempat itu. Jadi seharian Nggak nggak usah telepon. Sekali 2 kali udah cukup. Ini sebenarnya juga masalah culture sih sebenarnya ya. Mungkin Oh, kalau Mike dia kan karena ada kebule-buleannya. kebule-bulean, tapi kalau mungkin saya masih sedikit kebule-buleannya Nggak gitu. ada, lu nggak ada. Jadi masih sedikit Berarti lu batas lu 5 kali sehari buat lu udah itu berkomunikasi, Berkomunikasi. tidak berbicara ya, artinya apapun komunikasi, misalnya SMS dihitung 1 kayak gitu-gitu. WhatsApp, WhatsApp, BBM, iya. oke. Kalau lu Iya sama, karena kan kalau gue sekarang kerja bentar, pulang ke rumah, udah nyampe, udah ketemu sama keluarga. Oke, baiklah. Sekarang kita akan melakukan sedikit praktek pemirsa. Kita akan melihat kedua laki-laki ini bagaimana ketika mereka lagi PDKT sama cewek. Karena dari cara mereka PDKT kita bisa menilai kategori seperti apakah laki-laki. Wendy sebagai perempuannya silahkan tuh diambil ada mic-nya. Ada wig. Ya gimana Bi mau dinilai ya wanitanya Wendy? Sebentar. Asal pemirsa tak. Kenapa? Ini gimana mereka mau deketin gue? Gak usah dilihat kumisnya. Muka gue juga nggak ngejual. Oke, kita Tapi ini boleh actingnya, dulu. ini actingnya. Ya acting, padahal dia request. Cipan, gue aja ya. Tuh kan. Mike, silakan. Ini seril mungkin ya. Nggak, kita pengen tahu. Biasa aja. Ini seril mungkin. Aduh, gue gadis kuliahan banget ya. Ketika lu ini Ada gitu cewek siul-siul. kategorinya adalah ketika lu memang sudah mulai tertarik sama perempuan ini. Ketika baru pertama kali kenalan. Sorry, gue yang di Pondok Indah ya? Ketika pertama kali aja kenalan. Tapi ya jujur ya banyak orang nggak tahu soal ini. Tapi aku sebenarnya pemalu. Biasanya Misalnya, Cocok, jadi kamu pemalu, aku pemabuk. Lah kalau naik angkot bu, suka mabuk. kalau tentang cewek ya, oke. tergantung sih. Jadi lu nggak mungkin misalnya, Tergantung. lu lihat nih misalkan lagi nongkrong di halte, ada cewek yang menarik, lu nggak mungkin tau aja kenalan. Ya pasti. Pasti, kalau lu mulai tertarik pasti akan lo ajak kenalan nggak? Nggak pasti juga harus. Bapak gimana sih, bapak pelintan Ceritanya lu ada feeling sama gue meskipun ya gue yakin lu berat banget. Ceritanya lu ada feeling sama gue. Lu udah lama ngeliatin ada gue. sesuatu Ya, ada yang- sesuatu. Ada bener sesuatu. menarik. Tertarik sama jenggotnya. Cewek dong ah. Oke, sip. Mulai. Lu ngajak kenalannya gimana? Ini seril mungkin. Kita pengen tahu. Halo. Hai. Kabar. Baik. Nama saya Michael. Boleh kenal ya? Boleh. Lagi mau kemana? Aku kebetulan mau ke kantor. Kamu mau ke kantor juga? Boleh ditemenin nggak? Boleh. Kantor kamu? Sebentar. Lu bisa se agresif itu? Kalau emang suka dan dengan ini gimana nggak suka? Tuh. Enggak, tapi benar. Dengan ini gimana nggak suka? Wah bermasalah nih orang. Tunggu kalau adegannya gini ya, pasti judulnya FTV-nya adalah bule ketemu atau jatuh cinta dengan wanita tukang pecel. Enggak, tapi berarti beneran. Kalau lu beneran Udah suka, sinetron sekarang gitu soalnya. baru aja kenalan, lu bisa minta nemenin dia ke kantor. Kalau emang beneran suka, walaupun baru Kalau pertama beneran kali. suka nih, nah dan kalau aku benar-benar suka sesuatu, benar-benar akan ajar itu. Apakah Ajar, cowok kejas. rata-rata seperti itu kalau memang dia beneran tertarik pasti dia akan lebih agresif, pasti. Tergantung. Harusnya ya. Tergantung. Jadi kalau cowok masih main tarik ulur berarti cowoknya itu sebenarnya nggak suka-suka banget dong. Cipan ngomongin siapa sih nih? Enggak. Kalau kita nanya. enggak, karena kalau ada sesuatu yang benar-benar bikin aku menarik banget seperti itu, ya emang kita udah bisa lihat sesuatu. Tapi kadang-kadang butuh waktu untuk keluarin. Maksudnya kalau cewek yang mau deketin aku, tapi aku benar-benar nggak tertarik. Nggak tertarik. tahu atau menarik, mungkin ada sesuatu yang dia punya dan yang aku nggak pernah lihat. Nah begitu mungkin. Masih Kalau butuh aku waktu. lebih tahu dia, Oke. akan jadi lebih menarik lagi. Jadi intinya adalah kalau misalkan cewek nih, kalau cowok itu udah pasti naksir, pasti dia akan pepet terus ya. Oke, sekarang udah naksir, nyatain perasaan. Seperti apa seorang Mike ketika menyatakan perasaan? Ceritanya udah diantarin ke kantor bolak-balik. Pengen dijadiin pacar. Pengen jadi Seril mungkin ya.
Wow. Oke. Mike tuh orang jujur juga. Jadi kalau suka aku akan bilang langsung. Oke. So. Bapak, boleh tolong jangan terlalu menjijikan. Mike. Bapak pikir Apa? Lu pikir gua nggak malu begini? Bahasa Inggris. Ayo, Mike. Seril mungkin. Seperti apa seorang Mike ketika menyatakan perasaan? Babe, Oh, udah ada rangkulan. you ready to go home with me? What? You ready to go home with me? Bapak, kok main langsung dibawa pulang aja? Udah nggak apa-apa, gua mau. Gak boleh. Harus ada status dulu. Apa? Gak boleh Harus ya? ada status dulu. Gak boleh lah. Kirain kita udah selesai ngomong-ngomong itu soal Enggak, ini. menyatakan perasaan cinta. Enak aja anak orang dibawa pulang. Enggak, aku mau ketemuan sama Maksudnya orang mau tua. dikenalin sama orang tua. Lu pikiran lu negatif sih. Kotor banget sih. Tapi kan menyatakan perasaan pacaran dulu. Pacaran Enggak, aja belum aku ada. mau masak dinner, mau ketemuan dia sama Gila-gila orang ngomong, tua. Neng. Bisa dibawa pulang nggak, Neng? Ya mana bisa begitu? Nggak, lu kayaknya emosi banget sih. Lu pernah digituin? Iya, saya dibawa pulang, Pak. Tapi habis itu disimpan di gudang. Berabu dong. Pemirsa, nanti kita bakal Oke. balik lagi. Pokoknya gini, kita akan buat Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan soal laki-laki. Kenapa sih laki-laki begini? Kenapa sih laki-laki begitu? Silakan langsung telepon aja. Nanti ke nomor yang ada di bawah ini. Ada nggak nomornya ini muncul nggak nih? Ada. Ya. Langsung aja telepon ke sana dan... Nah, ini Nih, dia. nih. Sebelum kita iklan, silakan Wendy. Wanita selalu bilang laki-laki itu buaya. Emang mereka pikir buaya itu tak ada yang betina. Tuh. Asik. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa bahas ini. Buaya. Mengapa kita saling membenci?